Gubernur Al-Haris melangsungkan salat Idul Fitri di Masjid Raya Samartul Insan Islamic Center. Gubernur Al-Haris kunjungi pasien RSUD Raden Matahir di malam takbiran. ...146 personil kepolisian Resort Batanghari dikerahkan guna melakukan pengamanan malam takbiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Senin 31 Maret 2025. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Natasha Devi dan saya Malika Hijriati Dewi. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Ya, mengawali Jambi hari ini, Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris mengikuti pelaksanaan Salat Idul Fitri yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Jambi di Masjid Raya Samartul Insan Islamic Center bersama masyarakat. Tepat pada perayaan Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah yang jatuh pada hari Senin 31 Maret 2025, Gubernur Jambi Al-Haris mengikuti pelaksanaan sholat Id yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Jambi di Masjid Raya Samartul Insan Islamic Center. Bersama masyarakat, Gubernur Al-Haris menunaikan sholat Id serta memberikan kata sambutan. Gubernur Al-Haris mengatakan, momentum Lebaran harus berdampak positif pada penguatan hubungan silaturahmi antar masyarakat setelah pelaksanaan Ramadan. Saling maaf dan memaafkan di hari raya akan menjadi kekuatan untuk membangun hubungan yang harmonis di tengah kehidupan bermasyarakat. Mewakili pemerintah Provinsi Jambi, Gubernur Al-Haris juga menyampaikan permohonan maaf pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah provinsi akan berupaya seoptimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Tahun 1446 Hijriah. Tentu kita berharap masyarakat Jambi merayakan dengan penuh sukacita, rasa bahagia, berkumpul dengan keluarga yang jauh pulang kampung, ya, dengan tujuan bahwa membangun silaturahmi dengan baik. Dengan harapan Idul Fitri ini melahirkan kembali hati yang bersih, hati yang jernih, memaafkan dan kembali membina tali silaturahmi dengan baik. Harapan kita. Pelaksanaan sholat Id perdana yang diselenggarakan di Masjid Raya Samartul Insan Islamic Center berlangsung dengan lancar dan hikmat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Bupati bersama Wakil Bupati Muaro Jambi menunaikan sholat Idul Fitri di Masjid Agung Al-Abror Muaro Jambi. Di hari kemenangan ini, Bupati Bambang Bayu Suseno mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan semoga semuanya kembali bersih. Meski diguyur hujan, namun tidak menyurutkan semangat masyarakat Muaro Jambi untuk melaksanakan salat Idul Fitri 1446 Hijriah di Masjid Agung Al-Abror, Kabupaten Muaro Jambi, bersama Bupati Bambang Bayu Suseno dan Wakil Bupati Junaidi Bahir. Pelaksanaan salat dimulai pukul 8 pagi, bertindak sebagai imam salat yakni Ustadz Mulyadi, sedangkan Khatib Tuan Guru Abdullah Syargawi dengan tema menjaga hablum minallah dan hablum minannas. Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno mengatakan, momen Idul Fitri harus dijadikan sebagai momentum yang bermakna, terutama meningkatkan kualitas keimanan. Di hari kemenangan ini, mudah-mudahan semua kembali bersih dengan kerendahan hati. Bupati juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Di masyarakat kemudian merayakan kemenangan. Insyaallah mudah-mudahan kita kembali fitri bersih dan kita akan menatap masa depan dari baik dan lebih baik. Dan tentu kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minta izin tentu kepada seluruh masyarakat Muaro Jambi atas nama pribadi mewakilkan atas nama Pemda, saya Pak Wagub dan Pak Sekda sekali lagi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Usai menunaikan sholat serta mendengarkan khutbah, Bupati Bambang Bayu Suseno dan Wakil Bupati Junaidi Bahir bersama Sekda Budi Hartono
serta Kepala OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menyapa warga dan bersalam-salaman. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, Saudara, di Hari Raya Idul Fitri tahun 2025 ini, Bupati Batanghari melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Fastabekul Khairat, Kecamatan Muara Bulian. Bupati berharap momentum Idul Fitri ini bisa meningkatkan keimanan masyarakat menjadi kaum muslimin yang lebih baik lagi. Di hari kemenangan Idul Fitri 1446 Hijriah ini, Bupati Batanghari bersama keluarga melaksanakan salat Id di Masjid Fastabekul Khairat, Komplek SMA Muara Bulian. Pada Senin pagi, setibanya di masjid tersebut, tampak orang nomor 1 di bumi serentak beragam itu langsung berbaur di antara barisan saf jemaah lainnya, sesambil melantunkan takbiratul ihram. Jelang bersiap menunaikan ibadah salat Idul Fitri. Dan pada kesempatan itu, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menyampaikan ucapan mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh masyarakat Batanghari. Di momentum hari kemenangan bagi umat muslim ini pun diharapkan menjadi kesempatan masyarakat untuk dapat saling memperkuat silaturahmi antar sesama dengan cara bermaaf-maafan, sehingga ke depan kekompakan masyarakat Batanghari bisa lebih kuat dalam memajukan daerahnya melalui berbagai sisi pembangunan yang telah direncanakan pemerintah Kabupaten Batanghari demi terwujudnya Batanghari Super Tangguh 2025-2030. Di saat keadaan dunia seperti ini, kemudian negara kita sedang berjuang juga untuk memulihkan dirinya, untuk mempertahankan dirinya. Idul Fitri adalah momentum tepat ya, bagaimana rasa persaudaraan kita, kebersamaan kita, silaturahmi kita lebih ditingkatkan. Karena kita tahu silaturahmi yang baik itu akan menimbulkan persatuan dan kesatuan yang kuat, sehingga kita bisa saling mengisi, saling memberi, dengan diawali dengan saling memaafkan. Sehingga kita paham bahwa kita manusia yang punya kekurangan dan kelebihan. Bupati juga berharap di Hari Raya Idul Fitri ini, seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Batanghari bisa lebih memperbaiki silaturahmi antar keluarga, teman sejawat, maupun lingkungan tempat tinggal masing-masing, agar rasa kerukunan antar sesama umat dapat terjalin lebih baik lagi. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya, Saudara, ke Kabupaten Tebo, Bupati dan Wakil Bupati menggelar sholat Idul Fitri di Masjid Agung Al-Ittihad. Pada kesempatan tersebut, melalui momentum Hari Raya, Bupati Tebo menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat. Kedatangan Bupati Tebo Agus Rubianto yang didampingi Wakil Bupati Kabupaten Tebo, Nazar Effendi di Masjid Agung Al-Ittihad langsung disambut Sekretaris Daerah beserta jajaran OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Tebo. Bertindak sebagai Imam Al-Jufri dan Khatib Lutfi. Mewakili jajaran pemerintah Kabupaten Tebo, Bupati Tebo Agus Rubianto mengucapkan permohonan maaf lahir dan batin kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tebo. Selain itu, melalui Hari Kemenangan, Bupati Tebo mengajak masyarakat untuk tetap bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri pada tahun 2025 usai berpuasa penuh selama 30 hari. Pada kesempatan tersebut, Agus Rubianto juga mengajak seluruh jajaran OPD maupun masyarakat untuk bersatu membangun Kabupaten Tebo agar lebih baik dan maju ke depannya. Fitri di Masjid Agung Kabupaten Tebo dengan waktu 1 bulan ini, alhamdulillah semua kegiatan dari Ramadan kemarin sampai Ramadan hingga saat ini di sholat Idul Fitri ini, kami berdua mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tebo. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan seluruh OPD Kabupaten Tebo. Kami mengajak baik OPD, masyarakat Kabupaten Tebo untuk bersama-sama membangun Kabupaten Tebo yang kita cintai ini untuk lebih baik dan lebih maju. Usai melaksanakan sholat Idul Fitri, Agus Rubianto beserta wakil melakukan open house di rumah dinas Bupati Tebo. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami akan masih kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya, meski diguyur hujan, warga kota Jambi tetap antusias laksanakan sholat Idul Fitri.
terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Pemkab Bungo gelar sholat Idul Fitri 1446 Hijriah dan open house di rumah dinas Bupati Bungo. Selain itu, Bupati Masyuri serukan semangat toleransi dan harapkan masyarakat datang ke TPS pada PSU tanggal 5 April 2025. Rayakan Idul Fitri 1446 Hijriah, pemerintah Kabupaten Bungo menggelar sholat Id bersama unsur Forkopimda dan masyarakat. Sholat Id dipusatkan di Masjid Agung Al-Mubarak, Kecamatan Rimbo Tengah. Bupati Bungo Masyuri mengatakan, atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Bungo, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Hari yang fitri ini sebagai momentum untuk saling bermaafan dan saling kunjung mengunjungi, baik teman maupun sanak saudara. Semoga Idul Fitri ini dapat meningkatkan rasa toleransi antar umat beragama di Bungo sebagaimana telah dijaga selama ini. Semangat Idul Fitri juga diharapkan semakin mempererat persaudaraan serta meningkatkan kebersamaan dalam membangun Kabupaten Bungo dan sejahtera. Selain itu, bagi masyarakat Kabupaten Bungo yang termasuk dalam daftar pemilih tetap pada pemungutan suara ulang tanggal 5 April 2025 agar datang ke TPS menyalurkan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo periode 2025 hingga 2030. Alhamdulillah, pagi hari ini kita baru saja selesai melaksanakan kegiatan rangkaian kegiatan Idul Fitri, sholat Idul Fitri di Masjid Agung Al-Mubarak ini. Pertama, izinkan kami atas nama pemerintah Kabupaten Bungo beserta seluruh jajaran menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, dan juga permohonan maaf lahir dan batin kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bungo ini. Setelah selesai sholat Id, dilakukan open house dan halal bihalal di rumah dinas Bupati Bungo. Ini merupakan momen open house terakhir di masa pemerintahan Bupati Masyuri dan Wakil Bupati Bungo Safruddin Dwi Aprianto. Kegiatan open house dan halal bihalal ditutup dengan saling bermaafan antar Bupati dan Wakil Bupati Bungo, serta diikuti unsur Forkopimda dan OPD beserta tamu yang hadir. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Sarolangun, Hurmin bersama Wakil Bupati Sarolangun, Geri Trisatwika, hadir melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Sholat Idul Fitri diselenggarakan pemerintah Kabupaten Sarolangun di Masjid Agung Asuton, Kelurahan Aur Gading, Sarolangun. Salat Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025 yang dilaksanakan jajaran pemerintah Kabupaten Sarolangun bersama masyarakat dimulai sekitar pukul 7:15 menit. Bertindak sebagai imam Ustadz Zulian Al-Hafiz dan khatib Ustadz Erik Abdullah, sedangkan Bilal Muhammad Deni. Dalam khotbah salat Idul Fitri, Ustadz Erik Abdullah mengingatkan seluruh jamaah bahwa Idul Fitri bukan sekedar hari raya, akan tetapi momentum untuk kita kembali kepada fitrah, menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, lebih ikhlas, serta lebih peduli terhadap sesama. Karena Ramadan telah mengajarkan kita semua tentang makna ketakwaan, kesabaran, dan solidaritas sosial. Fitri sering dimaknai dengan makna hari raya, sekaligus berakhirnya ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan. Dalam budaya Nusantara ini, ia lebih masyhur dengan istilah lebaran atau lebar yang sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bupati Sarolangun Hurmin mengucapkan selamat Idul Fitri 1446 Hijriah kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Sarolangun dan mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momen Idul Fitri sebagai kesempatan memperkuat silaturahmi, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memperbaharui komitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan keluarga dan dan jangan mohon maaf ini sebagai momen ini, mohon maaf yang selama-lamanya, jangan artinya sudah dimaafkan, kalau bisa memaafkan terus melaksanakan hari ini dengan hari yang suci, bersih, itu harapannya kita.
Salat Idul Fitri 1446 Hijriah tingkat Kabupaten Sarolangun di Masjid Agung As-Sultan dihadiri Ketua DPRD Sarolangun, Ketua dan Wakil Ketua Tim PPK Kabupaten Sarolangun, PJ Sekretaris Daerah Sarolangun, Kemenag, dan jajaran OPD dan camat, serta ribuan masyarakat Kabupaten Sarolangun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, hari ini semua umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Hujan yang mengguyur tidak menyurutkan semangat warga untuk melaksanakan sholat Id di pelataran Bandara Lama Sultan Taha Saifuddin Jambi. Masyarakat bersama warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII Kota Jambi mengikuti sholat Id di pelataran Bandara Lama Sultan Taha Saifuddin Jambi. Meski diguyur hujan, ratusan warga LDII tetap antusias mengikuti jalannya sholat Id hingga selesai. Ketua DPD LDII Rahmat Nuruddin mengatakan, Idul Fitri sebagai awal perubahan dengan mengamalkan hikmah Ramadan. Kita tak hanya kembali suci, tetapi juga menjadi lebih bertakwa, disiplin, dan senantiasa berbuat kebaikan kepada sesama. Dalam perspektif ekonomi Islam, Idul Fitri tidak hanya kemenangan, melainkan panggilan untuk membangun peradaban. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan sholat Id Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Walaupun dalam kondisi hujan, alhamdulillah kita lihat tadi antusias warga itu sangat baik, sangat ramai. Ini membuktikan bahwa nilai-nilai ibadah di bulan suci Ramadan itu melekat dan menjadi pemacu bagi saudara-saudara kita untuk meningkatkan ibadah. Pelaksanaan sholat Idul Fitri di pelataran Bandara STS Jambi ini diselenggarakan oleh Senkom Mitra Polri dan PT Angkasa Pura. Ketua Senkom Mitra Polri Kota Jambi Rahmat mengatakan, kegiatan TNI sebagai bentuk kepedulian Senkom Mitra Polri bersama PT Angkasa Pura kepada masyarakat Kota Jambi dalam melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Alhamdulillah untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri tahun 1446 Hijriah berjalan dengan lancar. Ini berkat kerjasama antara PT Suwarna Duaya Hamsa dan PT Angkasa Pura Sultan Taha Jambi, dan kami sebagai Ketua Senkom Kota Jambi mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang sudah memfasilitasi sehingga pelaksanaan sholat Id Idul Fitri pada tahun ini bisa berjalan dengan lancar. Sementara itu, Imam Sholat dan Khotbah Ustadz Haji Nur Hamid Hadi mengatakan, Idul Fitri adalah kesempatan yang baik untuk kita saling bermaafan, membuang rasa dengki dan dendam terhadap sesama, dan waktu yang baik untuk membersihkan hati. Yazid Santoso, Iwan Hendri, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Ya, di antaranya Gubernur Al-Haris pastikan Provinsi Jambi aman dan kondusif selama malam takbiran. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, tepat pada malam takbiran 1 Syawal 1446 Hijriah, Gubernur Jambi Al-Haris memastikan seluruh wilayah Provinsi Jambi dalam kondisi yang aman dan kondusif. Hal ini berdasarkan laporan dari para kepala daerah. Gubernur Jambi Al-Haris memastikan seluruh wilayah Provinsi Jambi dalam kondisi yang aman dan kondusif saat malam takbiran 1 Syawal 1446 Hijriah. Hal tersebut ditekankan Al-Haris setelah mengikuti rapat virtual bersama Kapolri, Panglima TNI, dan Menteri Dalam Negeri di sela-sela agenda peninjauan pos pengamanan Lebaran tahun 2025. Gubernur Al-Haris mengatakan, berdasarkan laporan dari para kepala daerah, seluruh aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kondisi ini diharapkan dapat terus terjaga, baik saat Lebaran hingga selesainya arus mudik dan arus balik. Para petugas keamanan diminta tetap mewaspadai potensi munculnya aktivitas maupun kegiatan yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat.
Kesigapan para petugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menyambut sukacita Lebaran. WA para waktu di kota juga kondisinya di daerah mereka juga aman semuanya. Nah, mudah-mudahan kondisi ini terjaga terus ya sampai besok ya sholat Id, termasuk nanti harus baliknya juga kita juga harus menjaga dengan baik saya kira. Nah, dan juga mohon bantuan media juga ini ya ikut membuat kondisinya baik saya kira. Dan kalau ada hal-hal yang mungkin ada hal yang terjadi kejadian lapangan, dan juga mohon media juga bantu kita. Pada agenda peninjauan pos pengamanan Lebaran, Gubernur Al-Haris melakukan peninjauan ke pos pengamanan Lebaran di Desa Sebapo, Kabupaten Muaro Jambi, serta pos pengamanan Lebaran di depan Mall WTC Kota Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Jambi Al-Haris menyempatkan diri untuk mengunjungi RSUD Raden Matahir tepat di malam takbiran. Kunjungan ini untuk memberikan semangat serta bingkisan Lebaran bagi para pasien. Tepat di malam 1 Syawal 1446 Hijriah, Gubernur Jambi Al-Haris melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi. Kunjungan ini dilakukan Gubernur Al-Haris untuk memberikan bingkisan Lebaran bagi para pasien, sekaligus melihat secara langsung kondisi maupun situasi di rumah sakit. Gubernur Al-Haris mengatakan, kunjungan pada malam takbiran tersebut dilakukan dalam upaya untuk memberikan kebahagiaan bagi masyarakat. Pemerintah provinsi berupaya memberikan dorongan semangat untuk para pasien maupun keluarga yang masih harus berada di rumah sakit saat Lebaran, lantaran masih menjalani perawatan. Langkah ini sebagai wujud kepedulian pemerintah Provinsi Jambi agar sukacita Lebaran bisa dirasakan masyarakat walaupun di rumah sakit. Gubernur Al-Haris berharap kepedulian yang dilakukan pemerintah provinsi pada malam Lebaran dapat memberikan motivasi pasien untuk segera sembuh. Di saat malam Idul Fitri, nah kita mengunjungi pasien rumah sakit kita di Rumah Sakit Raden Matahir Jambi. Nah, tujuannya kita tahu bahwa di saat malam Idul Fitri ini pasti mereka ingin pulang ke rumah masing-masing, ya. Mereka ingin mungkin juga berkumpul dengan keluarga besar mereka di kampung halaman. Tapi karena kondisi sakit, nah mereka dirawat di sini. Nah, pemerintah tiap tahun kami dengan Pak Ketua, Pak BNI kan hadir di sini. Paling tidak melihat mereka mendekat, ikut prihatin dan mendoakan semoga mereka cepat sembuh. Dan malam hari ini mereka merasa tidak di rumah sakit, tapi ada kita yang juga ikut menghibur mereka. Pada kunjungannya ke Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir, Gubernur Jambi Al-Haris juga secara langsung berdialog dengan para pasien di sejumlah ruang perawatan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Bupati Muaro Jambi bersama Gubernur dan unsur Forkopimda Provinsi Jambi mengikuti Zoom meeting bersama Kapolri. Gubernur juga memastikan di malam takbiran kondisi di wilayah Provinsi Jambi dalam kondisi yang aman. Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno mendampingi Gubernur bersama Forkopimda Provinsi Jambi melakukan pengecekan pos pengamanan di gerbang tol Muara Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Di pospam tersebut, Bupati bersama Gubernur dan rombongan mengikuti Zoom meeting bersama Kapolri terkait situasi Kamtipmas di daerah masing-masing. Bupati Bambang Bayu Suseno mengatakan, situasi di Kabupaten Muaro Jambi pada malam takbiran berlangsung aman dan lancar. Setelah menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan, Hari Raya Idul Fitri menjadi momentum untuk meraih kemenangan, berbagi kebahagiaan dan mempererat silaturahmi. Momen kemenangan ini selalu ditunggu seluruh warga Muaro Jambi. Kumandang takbir mengalun di seluruh desa yang menjadi tanda menyambut Hari Raya Idul Fitri. Bupati Bambang Bayu Suseno juga menegaskan kehadiran Pospam dan Posyan di Jalan Lintas Timur Sumatera diharapkan dapat memberikan rasa keamanan, kenyamanan, serta kesan yang baik bagi para pemudik yang melintas di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Dan tadi saya lihat dari WA para bupati kita juga kondisinya di daerah mereka juga aman semua. Nah, mudah-mudahan kondisi ini terjaga terus ya, sampai besok ya. Sementara Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan kondisi Kamtipmas yang kondusif diharapkan dapat terus berlangsung sehingga masyarakat dapat merasakan kenyamanan dan kebahagiaan bersama keluarga di momen Hari Raya Idul Fitri tahun 2025.
Forkopimda juga berpesan kepada seluruh personil yang berjaga di posyan dan pospam untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Forkopimda mengajak masyarakat untuk menjaga Kamtibmas dan saling menghormati antar sesama. Hazam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sambut Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, pemerintah Kabupaten Bungo gelar Gema Takbir bersama unsur Forkopimda di Wisma Alisudin. Pemerintah daerah Kabupaten Bungo menggelar Gema Takbir bersama di Wisma Alisudin, Rumah Dinas Bupati Bungo. Acara Gema Takbir ini digelar dan menjadi bagian dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025. Acara Gema Takbir bersama tersebut dipandu langsung oleh pihak Kemenak Kabupaten Bungo. Bupati Bungo Masyuri mengatakan, kegiatan Gema Takbir ini dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Pemerintah Kabupaten Bungo ingin menciptakan suasana yang penuh makna bagi masyarakat dalam rangka menyambut Hari Kemenangan setelah 1 bulan penuh berpuasa melawan hawa nafsu dan menahan diri dari segala yang dapat membatalkan puasa, serta melatih kesabaran diri dengan meningkatkan peduli saling berbagi di bulan penuh ampunan. Gema Takbir ini bukan hanya sekedar perayaan, tetapi bentuk kebersamaan antara Pemkab Bungo dengan unsur Forkopimda dan masyarakat, serta rasa syukur atas berkah yang telah diterima selama menjalankan ibadah puasa. Kegiatan ini rutin kita laksanakan pada malam Hari Raya. Kesempatan ini izinkan kami menyampaikan atas nama Bupati, Wakil Bupati, dan jajaran pemerintah Kota Bungo menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah 2025 Masehi. Mari kita sambut Hari Raya ini dengan penuh kesederhanaan, kesahajaan. Mari kita saling berkunjung, bersilaturahmi satu dengan yang lain. Kami menghimbau kepada masyarakat kita untuk menjaga keamanan, ketertiban. Mudah-mudahan Bungo tetap aman, damai, lancar, dan masyarakat kita bisa menikmati libur panjang mereka ini. Selain melafalkan takbir, doa, dan tahlil, juga dilakukan tausiah. Gema Takbir Bungo 2025 diharapkan menjadi tradisi tahunan yang dapat memperkuat nilai-nilai religius serta meningkatkan rasa peduli antar sesama. Di akhir kegiatan dilakukan saling bermaafan bagi yang hadir di acara Gema Takbir bersama. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami akan kembali usai jeda. Di antaranya, 313 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan perayaan Hari Raya Idul Fitri di Kabupaten Tebo. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Pengamanan malam takbiran dilakukan jajaran Polres Batanghari di setiap sudut keramaian di wilayah Muara Bulian. Sedikitnya 146 personel kepolisian dikerahkan melakukan pengamanan tersebut. Meminimalisir kepadatan yang terjadi di ruas jalan lintas Sumatera pada malam takbiran, khususnya Kota Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, jajaran Polres Batanghari melakukan pengamanan ketat di setiap ruas jalan yang menjadi titik takbir keliling. Berdasarkan hasil pemetaan, ada 10 titik yang terjadi kepadatan arus lalu lintas. Salah satunya kawasan Aek Meliuk, Simpang 4 Kejaksaan maupun Simpang BBC. Kasat Lantas Polres Batanghari Ibtu Agung Prasetyo mengatakan, khusus dalam pengamanan malam takbiran itu sebanyak 146 personil kepolisian dikerahkan dan bersiaga untuk mengatur arus lalu lintas di sekitar. Selain penempatan petugas di titik kepadatan tersebut, juga dilakukan patroli mobile oleh petugas untuk memantau situasi keamanan di sekitar wilayah Muara Bulian. Polres Batanghari menggelar seluruh personil berjumlah 146 orang, jadi seluruh personil Polres dan juga Polsek jajaran melaksanakan pengamanan malam takbir. Kami gelar di beberapa titik. Untuk titik cukup padat adalah di Simpang Pendopo, terutama banyak yang terkumpul di lokasi tersebut, dan juga melintas di Simpang BBC.
Ibtu Agung juga mengimbau kepada seluruh masyarakat yang melaksanakan takbir keliling dengan menggunakan kendaraan agar lebih tertib berlalu lintas dan selalu berhati-hati dalam berkendara guna keselamatan bersama. Adli Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, saudara, sekitar 313 personil gabungan diterjunkan untuk mengamankan malam Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025. Dalam pengamanan tersebut, Kapolres Tebo mengaku kondisi di Kabupaten Tebo pada malam Hari Raya Idul Fitri berlangsung aman dan kondusif. Kapolres Tebo bersama Wakil Bupati Kabupaten Tebo, Nazar Effendi, melakukan pemantauan langsung pada malam Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025. Pemantauan dilakukan di pos pelayanan yang berada di Kecamatan Tebo Tengah. Dalam pemantauan tersebut, Kapolres Tebo AKBP 1 Wayan Arta Aryawan mengaku, sesuai laporan para anggota di lapangan di masing-masing kecamatan, perayaan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah berlangsung dengan aman dan kondusif. Agar kondisi perayaan Hari Raya Idul Fitri berlangsung dengan aman, Kapolres mengatakan, sedikitnya 313 personil gabungan diterjunkan yang tersebar di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tebo. Kami bersama dengan Kopimda, dalam hal ini dari pemerintah daerah, Pak Wakil beserta jajarannya, Pak Dan Ramil, mewakili Pak Dandim, melaksanakan pemantauan situasi Kamtimas terkait dengan malam takbiran. Alhamdulillah, situasi Kamtimas berdasarkan laporan dari rekan-rekan Kapolsek, di backup oleh rekan-rekan Polres, saat ini dalam keadaan aman. Kapolres berharap selama perayaan Hari Raya Idul Fitri masyarakat bersama-sama menjaga kondisi di masing-masing desa, kelurahan maupun kecamatan. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya, saudara, puluhan personil kepolisian disiagakan untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan dan mencegah aksi kriminalitas. Hal ini dilakukan guna memastikan situasi kota Jambi aman dan kondusif di malam Hari Raya Idul Fitri. Puluhan personil kepolisian disiagakan di malam perayaan Hari Raya Idul Fitri untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan dan mencegah aksi kriminalitas. Kapolresta Jambi Kombes Pol Boy Siregar mengatakan, guna memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat kota Jambi, puluhan personil kepolisian dikerahkan untuk melakukan pengamanan dan pengawasan di beberapa titik dalam wilayah kota Jambi. Sementara itu, petugas kepolisian juga telah ditempatkan di beberapa titik kecamatan untuk mengatur lalu lintas guna mencegah terjadinya kecelakaan. Dengan situasi yang aman dan kondusif, masyarakat kota Jambi dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan penuh kegembiraan dan rasa syukur. Alhamdulillah ya, malam ini malam takbiran kita, ya, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Ketua DPR, Bapak Dandim, dan kita baru saja melepas arak-arakan pawai dari setiap organisasi maupun dari kecamatan membuat pawai. Situasi kita saat ini alhamdulillah ya dalam keadaan aman, tentram. Diharapkan perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat ukhuwah dan kebersamaan di tengah masyarakat. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Sarolangun, AKBP Budi Prasetya memastikan proses dan pelaksanaan malam takbiran menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025 di wilayah hukum Polres Sarolangun berlangsung aman dan kondusif. Sejak sore hingga tengah malam, jajaran Polres Sarolangun bersama instansi terkait telah melaksanakan pengamanan intensif di sejumlah titik strategis. Seperti Simpang 4 Lampu Merah Kota Sarolangun, Simpang Jembatan Arah Jambi, serta Simpang Kantor Bupati Sarolangun, hingga Simpang Raya. Upaya pengamanan dilakukan secara humanis untuk memastikan keamanan dan kelancaran perayaan malam takbiran tahun 2025. Kapolres Sarolangun AKBP Budi Prasetya mengatakan, pihaknya bersama unsur Forkopimda mengikuti video conference bersama dengan Kapolri, Panglima TNI, serta para menteri dan lembaga terkait di Pospam Kota Sarolangun. Sementara para personil gabungan melakukan pengamanan di sejumlah titik guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan serta memastikan arus lalu lintas tetap lancar. Selain melakukan patroli pengamanan, para personil juga melakukan patroli secara mobile untuk memantau dan penertiban konvoi liar serta melaksanakan himbauan kepada masyarakat agar merayakan takbiran dengan tertib.
sehingga kegiatan malam takbiran berlangsung kondusif tanpa ada gangguannya yang menonjol. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Ya, diantaranya ratusan anak-anak dan pelajar desa Teluk Rendah Ilir gelar pawai obor keliling kampung. Ya, saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025, ratusan anak-anak dan pelajar di Desa Teluk Rendah Ilir antusias melaksanakan pawai obor keliling kampung. Semarak menyambut hari kemenangan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025 pada Minggu malam, ratusan anak-anak desa Teluk Rendah Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, menggelar pawai obor keliling kampung. Pawai obor yang melintasi pemukiman sepanjang kurang lebih 1 km dengan berjalan kaki sambil melantunkan takbir. Selain sudah menjadi tradisi dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri, pawai obor yang dimotori para pemuda desa ini juga sebagai ajang silaturahmi antar sesama dan juga ungkapan syukur pada Hari Raya Idul Fitri. Ketua Pemuda Desa Teluk Rendah Ilir Muzamil mengatakan, tradisi arakan keliling kampung sambil membawa obor ini sudah menjadi tradisi dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Muzamil mengaku kegiatan ini tidak hanya dilakukan oleh para anak maupun pelajar, tetapi juga diikuti para pemuda Desa Teluk Rendah Ilir. Sebelum melaksanakan pawai obor, terlebih dahulu ratusan anak-anak ini berkumpul memanjatkan doa bersama. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, selanjutnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat disambut perayaan Idul Fitri dengan meriah. Nuansa kemenangan setelah sebulan berpuasa menggema hingga pelosok desa dengan menggelar berbagai kegiatan seperti karnaval hingga pawai obor. Malam takbiran di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat meriah. Warga merayakan dengan takbir keliling yang telah menjadi tradisi malam Idul Fitri bagi masyarakat Bumi Serengkuh Dayung serentak ketujuan. Seperti yang dilakukan masyarakat Desa Muntialo, Teluk Kulbi, dan Serdang Jaya, Kecamatan Betara. Masing-masing desa merayakan takbir dengan menggelar takbir keliling menggunakan obor, kendaraan hias, dan pawai damai malam takbir dengan menampilkan maket-maket islami seperti masjid, serta Al-Quran yang diiringi musik perkusi berirama islami. Kepala Desa Muntialo Yuswaji mengatakan, kegiatan malam takbir rutin dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan ini untuk menjalin silaturahmi warga khususnya pemuda agar lebih religius dan menghindari kegiatan negatif yang sekarang mulai menjamur di masyarakat. Menjadi ajang seni kebudayaan islami, kegiatan islami untuk menangkal budaya-budaya asing yang harapannya tidak akan berkembang di lingkungan Desa Serdang Jaya. Selain menjadi aspek religius, takbir keliling juga menjadi ajang silaturahmi dan kebersamaan antar warga terlebih pemuda. Masyarakat dari berbagai kalangan berkumpul dan merayakan malam kemenangan secara bersama-sama tanpa ada sekat. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu saudara, anak dan remaja antar RT di Kelurahan Sukasari, Kecamatan Serolangun meriahkan malam takbiran dengan arak-arakan dan pawai obor dalam rangka menyambut malam takbiran Idul Fitri 1446 Hijriah, sehingga Kelurahan Sukasari menjadi lebih semarak. Ribuan anak-anak dan remaja masjid yang berada di seluruh RT dalam Kelurahan Sukasari antusias melaksanakan malam takbiran dan pawai obor. Peserta pawai obor takbiran berjalan kaki mulai dari Masjid RT 08 menuju Masjid Baitur Rahman RT 04 Pasar Serolangun. Pawai obor juga diiringi mobil serta motor yang membawa meriam yang terbuat dari bambu, kemudian gumpalan api dari minyak tanah dan obor kreasi peserta. Lurah Sukasari Kecamatan Serolangun, Vindra Utama mengatakan, dengan membawa obor menyala,
Para peserta pawai yang terdiri dari anak-anak dan remaja sangat antusias berjalan menyusuri ruas jalan sambil melantunkan takbir tahmid dan tahlil. Kegiatan ini perdana dilakukan dan dimotori remaja masjid dan LPM Kelurahan Sukasari. Pawai obor ini terdiri dari 50 sampai 60-an orang peserta dari beberapa RT dalam Kelurahan Sukasari. Kalau kilometer sekitar 3 kilo kita mulai start dari Masjid Agung Suada dan berakhir di halaman Masjid Baitur Rahman. Pemerintah Kelurahan Sukasari akan mengevaluasi agar kegiatan pawai obor takbiran bisa rutin dilaksanakan setiap tahun. Selain memeriahkan perayaan Lebaran, kegiatan ini bisa menjalin kebersamaan antar pemuda di masing-masing RT karena berbaur bersama mengikuti pawai obor. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sambut Hari Raya Idul Fitri, pemerintah Kota Jambi gelar pawai mobil hias takbiran keliling. 11 kecamatan ikut serta memeriahkan penyelenggaraan mobil hias yang dimulai dari Tugu Keris Kota Baru Jambi hingga mengelilingi jalan protokol di Kota Jambi. Pawai mobil hias takbiran keliling menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah menyemarakkan malam takbiran di Kota Jambi. Pawai takbiran yang dilepas secara resmi oleh Wali Kota Jambi ini dilaksanakan di objek wisata Tugu Keris Kota Baru Jambi. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, pawai mobil hias ini merupakan salah satu tradisi Kota Jambi dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan kegiatan ini dapat memeriahkan perayaan Hari Raya khususnya bagi masyarakat Kota Jambi. Arak-arakan mobil hias takbiran keliling diikuti oleh 11 kecamatan, dimulai dari Tugu Keris Siginjai Kota Baru, selanjutnya melintasi jalan-jalan protokol di Kota Jambi, hingga finish di kawasan Tugu Keris Siginjai Kota Baru. Pawai mobil hias diharapkan dapat menambah semarak dan kegembiraan masyarakat Kota Jambi dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Waalaikumsalam. Demikian Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Natasha Devi. Dan saya Malika Hijriati Dewi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat merayakan Lebaran 1446 Hijriah dan sampai jumpa.